Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rusli Semen. Pada pertemuan kali ini saya akan memberikan pengarahan kepada salah satu siswi magang dari Universitas Haloleo, namanya Rusmiati Alamarae. Hari ini dia baru masuk, harusnya dari tanggal 29. Satu dan lain hal dia agak terlambat. Oke, kita lanjut saja memperkenalkan lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor. Saat ini kita berada di salah satu ruang kerja Kasubag Perencanaan dan Keuangan. Saya Rusli Semen sebagai Kasubag Perencanaan Keuangan dan juga ditunjuk sebagai PPK, Pejabat Penata Usaha Keuangan. Saat ini sudah menunjukkan tanggal 1 Agustus 2024. Laporan pertanggungjawaban benar sudah dibuat, filenya sudah dikirim ke saya akan buat laporan tersebut. Untuk selanjutnya hasilnya akan saya store ke Badan Keuangan Daerah. Oke, sebelum itu saya harus perkenalkan dulu lingkungan. Jadi untuk mengenal Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, kita masuk di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, kita harus tahu lingkungan kerjanya. Maka dokumen yang perlu kita ketahui adalah dokumen Renstra, itu rencana strategis. Nah, ini ada Renstra transisi. Nah, Renstra 2018-2023 telah usai. Nah, sekarang telah dibuat Renstra transisi yaitu 2024-2026. Saat ini lagi pesta demokrasi, lagi milih calon wali kota, wakil wali kota. Nah, oleh karena itu pejabat sebelumnya telah mempersiapkan itu eh, dokumen tersebut di masa akhir kepemimpinan Laude Ahmad Muniasin. Kami telah buat dokumen Renstra transisi. Saya buka saja langsung dokumen itu untuk kita baca bersama-sama. Rencana strategis di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil itu meliputi apa saja? Nah, kita buka dokumennya. Dokumen yang akan kita lihat itu Renstra. Kita lihat tanggal Renstranya ini disusun di 2023 ya, masa transisi. Nah, ini dokumen ini penting bagi Saudari Rusmiati untuk mengetahui lingkungan kerja dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bawang. Kita lihat saja Renstranya. Nah, ini Renstra 2024-2026 yang telah kita buat. Nah, Renstra ini dia. Nah, coba kita lihat. Ini perwalinya. Ini Bank Rencana Strategi 2003. Renstra 2004. Ini Bapeda punya. Ini contoh Bapeda ya. Nah, saya telah berkomunikasi dengan Bapeda untuk menunjukkan contoh Renstra yang dibuat oleh Bapeda. Nah, kita lihat. Kalau Bapeda kita lihat dulu dia punya ini. Restranya Bapeda ini salah satu contoh Restra di bulan kecap ini contoh Restra cukup bagus desainnya. Rencana strategi Renstra tahun 2024-2026 Bapeda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor. Perencanaan pengembangan daerah. Nah, ini terdiri dari kata pengantar. Ini ada daftar isinya. Nah, ini Renstra contoh Renstra. Jadi kita buka juga Renstranya Capil supaya kamu tahu. Minta nantian weh. Ya, Langsung saja bisa ya juga Ibu Eti iya. ya bakal aja surat persetujuan. Ah, Nah, saya belum maksudnya. iya, makasih Pak. Kita sama ke Siloam dulu. Nah, contoh tadi. Iya Pak, hati-hati Pak. Iya. Makasih Pak. Kita lihat Renstranya. Renstra Capil ya. Tadi ini kita lihat dulu Renstranya apa tadi? Nah, ini contoh Renstra. Nah, ini Renstranya ini contoh ya. Ada latar belakang Anda. Kita lihat sistematika penulisannya saja. Ada pasti sistematika penulisan di sebuah Renstra. Ini standarnya sama semuanya. Sistematika penulisan rencana strategis. Contohnya seperti ini. Dimulai dari bab 1 itu pendahuluan. Pendahuluan ini menjelaskan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan. Bab 2 itu gambaran pelayanan perangkat daerah. Nah, penjelasan tugas, fungsi, struktur organisasi, sumber daya, dan sebagainya. Bab 3, permasalahan dan isu strategis. Ya. Bab 4 itu tujuan dan sasaran. Bab 5, strategi dan arah kebijakan. Bab 6, rencana program dan kegiatan serta pendanaan. Yang ketujuh,
kinerja penyelenggaraan bidang urusan. Dan keempat, penutup. Nah, ini sama. Nanti kita lihat contohnya kita saja, karena kita sudah berada di Capil. Cari dulu Capil yang telah kami susun juga nih. Nah, coba kita lihat. Ini Capil. Nah, Capilnya ya, seperti ini. Sebenarnya sama dengan tahun sebelumnya. Ini bisa juga desain sedemikian rupa supaya menarik. Ini masih biasa-biasa saja. Nah, ini contoh Renstra yang kami susun. Rencana strategi perangkat daerah Renstra APBD tahun 2024 sampai 2026. Pemerintah Kota Bawah, Dinas Pendidikan dan Sipil Kota Bawah, Jalan Raya, Apalagi Mata, Lipo, Betomarin. Teleponnya ini ya, website Dukcapil, Bawah Kota, Go.id, emailnya Dukcapil, Bawah Go.id, dan seterusnya. Nah, ini kata pengantar. Nah, ini buat tampilan. Ini daftar isinya. Nah, ini yang kita lihat di sini. Nah, yang pertama tuh bab 1 kan bab 1 menjelaskan tentang pendahuluan. Ya. Sudah lihat ini. Nah, latar belakangnya itu menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2005 tentang penetapan peraturan pemerintah daerah mengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi Undang-Undang yang kepala daerah dan urusan serentak secara nasional pada tahun 2024. Bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2023 atau pada daerah otonomi baru (DOB), maka dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan rencana kerja pemerintah daerah yang lebih lanjut akan menjadi pedoman penyusunan rencana PPAS sebagai rangkaian penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah. Kepala daerah yang masih jabatannya berakhir tahun 2023 wajib menyusun dokumen rencana pembangunan daerah atau RPD tahun 2024-2026. Secara otomatis kepala perangkat daerah juga wajib menyusun rencana strategi perangkat daerah tahun 2024-2026. Dokumen tersebut akan digunakan oleh pejabat kepala daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Nah, itu ya dasarnya, ini sistematika penulisannya. Nah, ini proses penyusunan Renstra itu begini penyusunannya. Rancangan awal RPJMD, ya, rancangan RPJMD, musrembang, rancangan akhir RPJMD, dan seterusnya ya. Nah, sekarang kita masuk pada untuk mengenal dinas, maka disinilah ada namanya bab yang kedua. Ini sistematika penulisannya sama ya. Itu bab 1 pendahuluan, bab 2 gambaran pelayanan perangkat daerah yang menjalankan tugas fungsi, ketiga permasalahan dan isu strategi perangkat daerah, bab 4 tujuan dan sasaran, bab 5 strategi dan arah kebijakan, bab 6 rencana program dan kegiatan serta pendanaan, bab 7 kinerja penyelenggaraan bidang urusan, dan penutup 8. Yang pertama, nah ini coba Adik Resmiati yang baca dia. Mana? Ini gambaran pelayanan perangkat daerah yang maksudnya gambaran pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini. Nah, baca semua saja. Sejalan dengan proses demokratisasi yang semakin berkembang, tuntutan desentralisasi semakin besar pula yang ditandai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah maupun peraturan lainnya. Sehingga kebijakan otonomi daerah telah merubah pula paradigma di dalam mendesain akselerasi pembangunan daerah. Oleh karena otonomi daerah merupakan kewenangan daerah otonom yang mengatur dan mengurus kepentingan menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi yang tumbuh di dalam masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan. Terus lanjut. Oleh karena itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bau-Bau yang merupakan salah satu daripada sekian banyak organisasi perangkat daerah yang dibentuk dan dimiliki oleh pemerintah Kota Bau-Bau dalam rangka memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat sekota Bau-Bau di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, yakni penertiban dan penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu keluarga KK dan kartu tanda penduduk elektronik KTP L, kartu identitas anak KIA, surat keterangan pindah atau datang mutasi penduduk dan akta kelahiran, dan dokumen pencatatan sipil berupa penertiban pencatatan sipil dan penerbitan kutipan akta kelahiran, kutipan akta pengangkatan anak, kutipan akta perkawinan, kutipan
akta perceraian dan kutipan akta kematian atau pencatatan peristiwa penting lainnya akan berusaha semaksimal mungkin memberikan pelayanan yang berkualitas, yakni pelayanan yang efektif, tepat sasaran, dan efisien tepat waktu kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor. Harus ditahu. Tugas, fungsi, dan struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor. Berbagai dinamika dan perubahan yang terjadi seiring dengan bergulirnya reformasi yang berimplikasi pula pada tuntutan terhadap adanya perubahan yang mendasar menuju ke arah yang lebih baik. Seperti halnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor sebagai lembaga teknis daerah PD yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah yang ditindaklanjuti melalui Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 65 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah Kota Bogor. Adapun tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor sebagai berikut. Tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Bogor. Menurut Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 65 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah Kota Bogor, Pasal 21 Ayat 1 menyebutkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor adalah merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah, dan Ayat 2 menyebutkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Pasal 3 menyebutkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan. Untuk itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor mempunyai fungsi sebagaimana amanat Pasal 4 Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 65 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah Kota Bogor sebagai berikut. Pertama, 1. Penyusunan program dan anggaran. 2. Pengelolaan keuangan. 3. Pengelolaan perlengkapan urusan tata usaha, rumah tangga, dan barang milik negara. 4. Pengelolaan urusan ASN. 5. Penyusunan perencanaan di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan. 6. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerjasama pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan. 7. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk. 8. Pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil. 9. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kependudukan. 10. Pelaksanaan kerjasama administrasi kependudukan. 11. Pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan. 12. Pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan. 13. Pembinaan, koordinasi, pengendalian bidang administrasi kependudukan. 14. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil. Dan 15. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. udah harus tahu nih inti dari. Oke, lanjut. Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor. Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor menurut Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 65 Tahun 2016 tentang kedudukan susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah Kota Bogor, yakni struktur organisasinya meliputi yang pertama kepala dinas, yang kedua kita lihat di sini ada strukturnya. Yang pertama di sini struktur organisasi dan yang untuk sementara ya, itu yang lama ini. Ada yang baru juga nih. Ini harus diupdate. Nanti kalau penyusunan renstra berikutnya ini harus disesuaikan dengan peraturan wali kota yang terbaru. Ini di sini kepala dinas, sekretaris kepala dinas membawai ada berapa bidang, termasuk sekretariat, bidang pelayanan, bidang pelayanan, bidang pengelolaan dan kependudukan. Nah, kepala dinas dibantu oleh sekretaris. Nah, saat ini kepala dinas kependudukan dan catatan sipil ada apa? Adi Basari, MSI, sekretaris.
Pak Dr. Ansula Kaju, Pak Sekretariat atau Sekretaris dikepalai oleh Sekretaris, dibantu oleh 2 Kasubag, yaitu Kasubag Bagian Perencanaan dan Keuangan, yaitu Rusli SMN, dan Kasubag Bagian dan Kepegawaian, yaitu Hasdiati Daud SH. Nah, fungsi garis komandonya gini ya, ini di komando ini. Nah, ini garis komando. Nah, kalau garis koordinasi ini koordinasinya ini ke atas. Selanjutnya bidang pelayanan pendaftaran penduduk saat ini pelayanan pendaftaran dipimpin oleh Waude Anas Rizky Esa. Sedangkan Kepala Bidang Pelayanan dan Sipil dipimpin oleh Laude Mahmud Esa dan Kepala Bidang Pengolahan Informasi dan Administrasi Pendudukan dan Pemanfaatan Data dipimpin oleh Saudara Purwanto SE. Nah, Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk itu dibantu oleh 3 kepala seksi. Kepala Seksi Identitas Penduduk dijabat oleh Rahlan Alfiati Malaha. Kepala Bidang Kepala Seksi Pindah Datang, Administrasi Penduduk oleh Pak Andi Musafir Sultan, dan Kepala Seksi Pendataan Penduduk dipimpin oleh Laude Rusdiati Setardin SEO. Selanjutnya di bidang pelayanan pencatatan sipil dipimpin oleh Laude Mahmud, dibantu oleh hanya 1 kepala seksi yang terisi, yaitu kepala seksi kawinan dan perceraian dipimpin oleh Juniarti Eskom. Sedangkan 2 kepala seksi lainnya belum terisi, kepala seksi kelahiran dan kepala seksi perubahan status anak, kewarganegaraan dan kematian. Selanjutnya di bidang pengelolaan informasi dan administrasi kependudukan dan pemanfaatan data dipimpin oleh Saudara Purwanto Sen, dibantu oleh 3 kepala seksi, yaitu kepala seksi sistem informasi kependudukan, kepala seksi pengolahan data dan penyajian data, kepala seksi pengolahan dan penyajian data, dan kepala seksi kerjasama dan inovasi pelayanan. Nah, kepala seksi sistem informasi administrasi kependudukan dipimpin oleh Haja Rauda Effendi, kepala seksi pengolahan dan penjurusan data dipimpin oleh Nur Satriani, dan kepala seksi kerjasama dan inovasi pelayanan dijabat oleh Haja Waida Esos. Saat ini Haja Waida Esos telah masuk Purnabakti, dan ini jabatannya sudah kosong juga. Nah, untuk lebih jelasnya apakah tugas fungsi dari masing-masing, ya, bisa saya silakan Saudari Kusmiati untuk membaca. Harus biasa membaca supaya paham. Ini. Nah, kepala dinas itu apa saja tugasnya? Di sini kita bisa baca. Coba. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bau-Bau. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bau-Bau dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada wali kota melalui sekretaris daerah. Kepala dinas mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, dan melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas perbantuan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud kepala dinas mempunyai fungsi yang pertama, perumusan kebijakan teknis lingkup sekretariat, mobilitas penduduk, pencatatan sipil data, dan evaluasi serta pengendalian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, penyelenggaraan urusan pemerintahan pelayanan umum di bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Yang ketiga, penyelenggaraan pembinaan dan pelaksanaan lingkup kesekretariatan, pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data dokumen kependudukan. Yang keempat, pelaksanaan koordinasi dengan kantor urusan agama kecamatan, kantor Departemen Agama Kota Madiun. Oh, salah. Kota Madiun di sini, berubah ini. Kota apa, San? Dan Pengadilan Agama berkaitan pencatatan nikah, Kota Bau-Bau nih. Pelaksanaan koordinasi dengan kantor urusan agama kecamatan, kantor Departemen Agama Kota Bau-Bau, dan Pengadilan Agama berkaitan dengan pencatatan nikah, talak, cerai, dan hidup. Ini fatal ini. Itu Kota Bau-Bau, salah kotanya. Kota Bau. Yang kelima, pelaksanaan pengkoordinasian monitoring. Ini bisa diedit ini. Kebetulan kita ketemu, harus kita edit. Nah, mau diedit salah. Kenapa iya. Kota Madiun? Iya, itu yang salah. Nah, kita edit dulu. Ini fatal nih.
Kata Madiun, siapa yang bikin? Ini kan salah nih, harus dibenahi. Mana tadi? Di tugas fungsi ya. Nah, ini tadi ya. Kepala dinas. Ini. Nah, ini kan ini fatal ini. Edit. Atau bau-bau. Nah, ini harusnya. Bau-bau. Nah. Kantor Departemen Agama Ketua dan Pengenalan Agama Ketentuan. Oke, ini nih fatal. Fatal. Mantap. Nah, yang selanjutnya tadi. Nah, sudah berubah. Sudah. Yang keempat, pelaksanaan pengkoordinasian. Kelima itu. Ya, kelima. Keempat tadi. Keempat, pelaksanaan koordinasi dengan kantor urusan agama kecamatan, kantor Departemen Agama Kota Bobo, dan pengadilan agama berkaitan dengan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk. Yang kelima, pelaksanaan pengkoordinasian, monitoring, pengawasan, dan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan. Itu kan. Yang keenam, pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam penerbitan pelayanan administrasi kependudukan dan pelihara hubungan timbal balik melalui pembinaan masing-masing kepada instansi vertikal. Yang ketujuh, pelaksanaan tugas-tugas lain yang bersifat kedinasan. Ini kita lihat kan dempet ya, kita edit lagi dulu. Apa lagi? Udah edit dia apa nih? Oh, ini harus diedit lagi. Aduh. Ya ini kalau kita tidak baca kan mana kita tahu. Nah, jadi itu fungsinya. Jadi kita edit supaya dokumen ini sempurna ya. Nah, itulah gunanya kita membaca. Kalau kita tidak baca mana kita tahu. Nah, mana tadi di sampai sini ya. Ini kan dempet ya. Kita edit dulu. Edit tulisannya. Cara editnya bukan coba lihat. Nah, pakai aplikasi Nitro. Oke, aplikasi Nitro kita enter sini. Nah, kita hapus saja. Lagi. Balik. Nah, masing. Mana lagi? Ya. Dan yang foto. Nah, simpan. Atau kita bikin saja. Kalau sebentar dia apa tuh kan bisa kita edit langsung ini aplikasi Nitro ya. Oke, lanjut. Baca sekretariat. Nah, jadi kepala dinas dibantu oleh sekretariat. Nah, sekretariat, baca. Sekretariat sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh seorang sekretaris berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas pendudukan dan pekerjaan sipil Kota Pulau. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas pendudukan dan pekerjaan sipil Kota Pulau dalam memberikan pelayanan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkup dinas pendudukan dan pekerjaan sipil Kota Bogor yang meliputi urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan umum, perlengkapan, pengelolaan urusan rumah tangga, kehumasan. Nah, ini di fungsi humas ya. Protokol, melaksanakan urusan pendidikan dan pelatihan serta pelayanan administrasi teknis fungsional. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretariat mempunyai tugas, punya fungsi pengkoordinasian penyusunan rencana kerja atau rencana kegiatan atau kerja tahunan Dinas Pendidikan dan Pekerjaan Sipil Kota Bogor. B. Pelaksanaan urusan umum dan perlengkapan. C. Pelaksanaan urusan kepegawaian, ketata laksanaan dan hukum serta pelaksanaan urusan pendidikan dan pelatihan. D. Pengelolaan urusan keuangan, perbendaharaan dan anggaran
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Pekerjaan Sipil Kota Bogor sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Sekretariat Dinas Pendidikan dan Pekerjaan Sipil Kota Bogor terdiri atas yang pertama Subbagian Perencanaan dan Keuangan. Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas mengumpulkan bahan pedoman, petunjuk teknik penyusunan rencana dan program, melaksanakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan penyusunan rencana dan program serta penyusunan anggaran, administrasi keuangan, anggaran, dan perbendaharaan. B. Subbagian umum dan kepegawaian. Subbagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas ketatausahaan, surat menyurat dan arsip, perlengkapan dan rumah tangga, serta melaksanakan urusan kehumasan dan protokol. Urusan administrasi kepegawaian, ketata laksanaan, mengumpulkan bahan dan pedoman peraturan perundangan dan produk hukum, serta melaksanakan urusan pendidikan dan pelatihan. Untuk melaksanakan setiap tugas tersebut di atas, maka setiap subbagian dimaksud tersebut di atas dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris. Bidang pelayanan pendaftaran penduduk. Bidang pelayanan pendaftaran penduduk sebagaimana tersebut di atas juga dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Pekerjaan Sipil Kota Bogor. Bidang pelayanan pendaftaran penduduk mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kependudukan dan Pekerjaan Sipil Kota Bogor dalam bidang pelayanan pendaftaran penduduk, menyusun program dan melaporkan kegiatan pendaftaran penduduk, pelaksanaan pindah datang penduduk serta pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan. Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud tersebut di atas, bidang pelayanan pendaftaran penduduk mempunyai tugas sebagai berikut. Ini pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk, pelaksanaan pendaftaran penduduk rentan administrasi kependudukan, pelaksanaan pindah datang penduduk, pelaksanaan penyusunan laporan tentang jumlah pelayanan pendaftaran penduduk, serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Pekerjaan Sipil Kota Bogor sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Bidang pelayanan pendaftaran penduduk Dinas Pendidikan dan Pekerjaan Sipil Kota Bogor terdiri atas 3 seksi, yaitu seksi identitas penduduk, seksi pendataan penduduk, seksi pindah datang. Seksi identitas penduduk mempunyai tugas melaksanakan tugas mengumpulkan bahan pedoman untuk petunjuk teknis, menyusun rencana kegiatan dan melakukan pembinaan, pemantauan, pelaporan serta pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk. Seksi pendataan penduduk. Seksi pendataan penduduk mempunyai tugas melaksanakan tugas mengumpulkan bahan pedoman, petunjuk teknis, menyusun rencana kegiatan dan melakukan pembinaan, pemantauan, pelaporan serta pelaksanaan pelayanan pendataan penduduk dan administrasi kependudukan. Seksi pindah datang mempunyai tugas melaksanakan tugas mengumpulkan bahan pedoman, petunjuk teknis, menyusun rencana kegiatan dan melakukan pembinaan, pemantauan, pelaporan serta pelaksanaan pelayanan pindah datang penduduk. Untuk melaksanakan setiap tugas tersebut di atas, maka setiap seksi sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang pelayanan pendaftaran. Lanjut ke bidang pelayanan penyelesaian sipil, Saudari Rusmiati baca. Bidang pelayanan pencatatan sipil sebagaimana tersebut di atas juga dipimpin oleh seorang kepala bidang pencatatan sipil yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor. Bidang pelayanan pencatatan sipil mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor dalam memberikan penyuluhan mengenai masalah pencatatan penduduk. Pelayanan pencatatan penduduk menyusun program dan melaporkan kegiatan pencatatan penduduk. Pelayanan pencatatan dan penertiban terhadap kutipan akta kelahiran. Kutipan akta perkawinan bagi non-muslim, penerbitan kutipan akta perkawinan dan perceraian non-muslim, penertiban kutipan akta perkawinan dan perceraian non-muslim, penertiban terhadap kutipan pengangkatan anak, serta pencatatan dan penertiban terhadap kutipan perubahan nama. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud tersebut di atas, bidang pelayanan pencatatan sipil mempunyai fungsi yaitu pertama, pelaksanaan pelayanan pencatatan dan penertiban terhadap kutipan akta kelahiran. Kedua, pelaksanaan pencatatan dan penertiban terhadap kutipan akta kematian. Yang ketiga, pelaksanaan pencatatan dan penertiban terhadap kutipan akta perkawinan bagi non-muslim. Yang keempat, pelaksanaan pencatatan dan penertiban terhadap kutipan akta perceraian bagi non-muslim. Dan yang keempat, pelaksanaan pencatatan dan penertiban terhadap kutipan akta perceraian bagi non-muslim. Yang kelima, melaksanakan pencatatan dan penertiban terhadap kutipan akta pengakuan anak atau pengesahan anak. Yang kelima, melakukan pencatatan dan penerbitan terhadap kutipan pengangkatan anak. Yang
6. Melakukan pencatatan dan penerbitan terhadap kutipan perubahan nama Ini penertiban, ini penerbitan berarti ini bukan penertiban. Memang penerbitan itu? Iya, ini yang salah penerbitan. Di atas penerbitan bukan penertiban. Penerbitan juga nih harusnya. Iya, banyak salah. Tapi di atas sekarang kan ada tulisan Iya, penertiban dan penerbitan. penerbitan ini salah. Ini harus dibenarkan. Bapak di atas juga tadi ada. Sudah itu benar. Bukan. Sudah. Pencatatan dan penerbitan bukan penertiban. Coba scroll di atas. Penerbitan kan? Ayo, coba scroll. Nah, sudah. Lagi. Jangan itu sudah. Lanjut. Penertiban ini ya, penertiban terhadap Penertiban. penerbitan ya. Iya, kenapa penertiban itu kasih tertib? Tertib penerbitan. Catatan dan penerbitan. Ini penertiban. Ini hidup. Penerbitan. Penertiban semua salah. Ini juga. Bapak di atas dulu. Laki-laki. Itu saja. Ada tadi yang saya lihat yang salah. Ini bertanggung jawab spasi. Tidak. Tidak Itu bertanggung jawab. Dan spasi. Spasi. Oh. Kita lihat di Google nanti siapa yang benar. Saya benar. Sudah. Baru. Sampai mana tadi? Simpan dulu karena sudah edit. Edit sempurna dokumennya. Ini masih di atas, kenapa sudah di bawah? Mana? Selesai. Belum tadi saya belum baca. Penertiban sudah sampai sini. Mana? Atas. Mana penerbitan? Ini sampai sini saya belum baca. Coba. Yang kelima, melaksanakan pencatatan dan penerbitan terhadap kutipan akta pengakuan anak atau pengesahan anak. Yang keenam, melakukan pencatatan dan penerbitan terhadap kutipan pengangkatan anak. Yang ketujuh, melakukan pencatatan dan penerbitan terhadap kutipan perubahan nama. Yang ke-8, pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Bidang pelayanan pencatatan sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor terdiri atas yang pertama seksi kelahiran, yang kedua seksi perkawinan dan perceraian, yang ketiga seksi perubahan status anak kewarganegaraan dan kematian. Baca. Seksi kelahiran. Seksi kelahiran mempunyai tugas melaksanakan tugas mengumpulkan bahan pedoman petunjuk teknis, menyusun rencana kegiatan dan melakukan pembinaan, pemantauan, pelaporan serta pelaksanaan pelayanan akta kelahiran. Seksi perkawinan dan perceraian mempunyai tugas melaksanakan tugas mengumpulkan bahan pedoman petunjuk teknis, menyusun rencana kegiatan dan melakukan pembinaan, pemantauan, pelaporan serta pelaksanaan pelayanan perkawinan, perceraian dan pengangkatan anak. Seksi perubahan status anak kewarganegaraan kematian mempunyai tugas melaksanakan tugas mengumpulkan bahan pedoman petunjuk teknis, menyusun rencana kegiatan, melakukan pembinaan, pemantauan, pelaporan serta pelaksanaan pelayanan perubahan status anak kewarganegaraan dan kematian. Untuk melaksanakan setiap tugas tersebut di atas, maka seksi sebagaimana dimaksud tersebut di atas dipenuhi oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang pelayanan pencatatan sipil. Yang berikutnya bidang yang terakhir yaitu bidang pengolahan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data. Bidang pengolahan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data sebagaimana tersebut di atas juga dipenuhi oleh seorang kepala bidang pengolahan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Bogor. Bidang pengolahan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Bogor di bidang pengumpulan, penyusunan dan pengolahan data statistik serta fasilitas pemanfaatan data kependudukan, melaksanakan pimpinan tenaga teknis, melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas penyelenggaraan tugas dinas.
Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud tersebut di atas, bidang pengolahan informasi dan kependudukan dan pemanfaatan data mempunyai fungsi: A. Pelaksanaan pengumpulan, penyusunan, pengolahan sistem informasi administrasi kependudukan. B. Pelaksanaan pengumpulan, penyusunan, pengolahan data statistik kependudukan. C. Pelaksanaan dan koordinasi dalam penyelenggaraan pengumpulan, penyusunan, pengolahan data perencanaan program dinas kependudukan sipil Kota Bawang. Pelaksanaan peserta pemanfaatan data kependudukan dan oleh instansi non vertikal tingkat Kota Bawang. Pelaksanaan penyelenggaraan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kependudukan dan penyelenggaraan sipil. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Penyelenggaraan Sipil Kota Bawang sesuai tugas dan pokok dan fungsinya. Bidang pengolahan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data Dinas Kependudukan dan Penyelenggaraan Sipil Kota Bawang terdiri atas 3 seksi. Seksi pertama, seksi sistem informasi administrasi kependudukan. Kedua, seksi pengolahan dan penyediaan data. Ketiga, seksi kerjasama dan pelayanan. Seksi pertama, seksi sistem informasi administrasi kependudukan. Seksi sistem informasi administrasi kependudukan mempunyai tugas mengumpulkan penemuan petunjuk teknik, pelaksanaan pengumpulan dan penyusunan sistem informasi administrasi kependudukan. Di sistemnya kita ganti aja sistemnya ini. Sistem. Nah, itu aja. Jadi bisa. Seksi pengolahan dan penyediaan data dan seksi kerjasama dan inovasi pelayanan. Oke, kita lanjut aja. Yang terakhir itu kelompok jabatan fungsional. Di lingkungan Dinas Kependudukan dan Penyelenggaraan Sipil Kota Bogor dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional sesuai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditambah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok fungsional dibentuk seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Penyelenggaraan Sipil Kota Bogor. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Untuk lebih jelasnya tentang nama, NIP, dan jumlah pejabat eselon 2, 3, 4 tertera dalam struktur organisasi sebagai berikut yang telah saya jelaskan tadi. Nah, demikian yang perlu saya jelaskan tentang struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Sipil. Ini dia punya dokumen. Tapi intinya adalah dengan ada dokumen register ini kita akan tahu yang paling intinya adalah kita akan mengenal yang namanya. Nah, ini kita langsung saja pada capaian kinerja sasaran. Ini ada target-target yang akan kita capai. Dari di 2022, target-target yang telah kita tentukan, capaiannya kita nampak gambaran, ya, capaian tahun 2022. Nah, di tahun 2024, 25, 26, ini ada target yang kita tetapkan juga yang terbaru dari hasil evaluasi. Kita tentukan target yang berikutnya adalah berapakah yang akan dicapai. Kita langsung intisarinya. Nah, tujuan dan sasaran sudah lihat. Nah, tujuan sasaran. Nah, ini nilai tujuan sasaran dan kepentingan Dinas Kependudukan dan Sipil di sini. Nah, sakitnya ini nilai 66, 72, 77, 85 ini targetnya kita. Nah, jadi di sini yang paling terpenting. Nah, nih. Meningkatnya kalau administrasi nilainya ini ya sudah ditentukan targetnya. Nah, ini persentasenya. Meningkatnya masyarakat yang memiliki KTP dan KIA, target kita yaitu 2020. Persentase kedua juga KTP dan KIA yang telah diterbitkan dokumen itu targetnya adalah 84. Nah, ini capaian awalnya nih, 84,75. Nah, target yang telah kita tetapkan harusnya di 2024 ini harus mencapai 85,75. Nanti di 2025 86,75 dan di 2026 87,75. Ini persentase penduduk wajib KTP dan KIA yang telah diterbitkan dokumennya. Dapatkan masyarakat yang memiliki KTP dan KIA. Selanjutnya target untuk target untuk bidang pendaftaran penduduk. Itu indikator kinerja utama, meningkatnya masyarakat yang memiliki KTP dan KIA. Capaian awal 84,75. Yang berikutnya kita target 85. Kenapa sedikit? Karena memang pergerakannya kita lihat trennya agak rendah dia, agak sulit. Nah, yang berikutnya adalah meningkatnya penduduk usia 0-18 tahun yang akta kelahiran. Ini target indikator IQ ya, indikator kinerja utama untuk program
ini pendaftaran penduduk, ini program untuk pencatatan sipil. Persentasenya penduduk usia 0 sampai 18 tahun yang memiliki akta kelahiran capaian awalnya sudah mencapai 99,58. Nah, kita tidak perlu muluk-muluk karena ini sudah mendekati ya. Nah, ini harapannya di tahun 2006 sudah 100%. Kayak ini deh. Nah, berikutnya di sini target untuk pihak dan pemanfaatan data IQ-nya itu meningkatnya pelayanan pemanfaatan data kependudukan. Jadi dia punya indikator kinerjanya adalah persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama, guys. Nah, menurut data yang kita peroleh di akhir 2023 itu sudah mencapai 34,15 atau sejumlah 14 OPD dari target 41 OPD yang harus bekerja sama. Ya, capaian kita 34. Nah, ini kita pasang tidak terlalu muluk-muluk, kita pakai angka 3 saja nih, karena pergerakannya agak lambat. Ini target 5, ini 3, 3, 3. Nah, 3 PKS yang dilakukan. Dan yang terakhir ini meningkatnya ketersediaan data kependudukan ini ada profil, persentase data kependudukan yang lengkap. Kita setiap tahun harusnya 100% terakomodir semua, data-data kita harus lengkap. Nah, itu saja yang perlu diketahui. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.